Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nuha di channel Pim Nuha. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang kehidupan sesudah kita meninggalkan dunia ini, atau tentang hidup setelah mati. Pernah berpikir gak sih ketika kita meninggalkan dunia ini, di alam sana itu kita bakal ditanya apa, kita bakal diapain, kita masuk surga ataukah masuk neraka, kayak gitu. Mungkin sekarang fokus sama tujuan dunia, fokus sama senang-senang di dunia, tapi kita lupa kalau seandainya suatu saat Allah memanggil kita kembali kepadanya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin membacakan dalam Al-Quran. Ini saya cuma baca artinya aja ya. Sebenarnya sih kalau baca-baca kayak gini tuh kayak kita tuh langsung inget gitu, nanti kita kalau sudah meninggalkan dunia ini kita akan masuk surga atau masuk neraka gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya jadi takut ya. Sebisa mungkin gimana pun caranya kita pengen masuk surga, tapi untuk masuk surga itu sendiri banyak cobaan yang harus kita lalui, banyak kesenangan-kesenangan yang harus kita tinggalkan, banyak perintah-perintah yang harus kita taati. Itu semua tergantung dari niat hati kita masing-masing. Siapa tahu dengan sharing-sharing seperti ini bisa membuat teman-teman semuanya kembali ingat bahwa tujuan hidup kita ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kaum muslimin pasti yakin kalau suatu saat nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, banyak sekali surat-surat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita betapa kehidupan di akhirat itu kekal sampai akhir nanti. Salah satunya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ada lagi Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 18. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang berdusta. Berhala-berhala itu benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyebab-penyebabnya akan dibangkitkan. Quran surat An-Nahl ayat 21. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, sampai hari kiamat mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Itu tadi ya contoh-contoh surat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kebangkitan sesudah kita mati. Dari Al-Quran tersebut kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu pasti benar adanya. Mulailah berubah dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak keluarga kita untuk berubah, orang-orang sekitar kita, dan semua yang menyayangi kita dan yang kita sayangi. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin kita menghindari apa yang Allah tidak sukai. Kayak biasanya kalau seorang wanita itu paling suka dengan yang namanya bergibah, menggunjing, tumbak cucuan. Itu sebagai seorang wanita kita harus menghindarinya. Itu tidak baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Menyebarkan aib, kejelekan orang lain itu sangat tidak baik. Itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sharing kali ini bisa menjadi muhasabah untuk diri saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak video saya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan di sharing-sharing saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.